nama Yesus Kristus, urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan Tuhan berkati setiap jemaat yang datang maupun yang mendengarkan melalui online. Biar sama-sama diberkati, sama-sama dikuatkan. Dan percaya bahwa dalam nama Yesus satu-satunya juru selamat. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Walaupun saya melihat sebelah kiri, sebelah depan masih ada bangku-bangku kosong. Tapi saya percaya seberapa banyak saudara yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati. Yang mengikuti online, Tuhan berkati. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih. Hari ini dengan tema Yesus mau dan Yesus sanggup. Kalau saudara perhatikan selama 3 minggu ini berturut-turut dengan tema Yesus mau, Yesus mampu. Minggu kedua, jika kau mau, dan hari ini Yesus mau. Yesus tidak pernah tidak mau dan dia tidak pernah tidak sanggup. Amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan belajar di dalam, kita buka ya, tolong media bukakan, di dalam Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Kalau saudara tahu bahwa perikop ini, perikop 9, ini adalah menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit bisu. Ya, sebetulnya ayah dari anak ini yang berkata, Guru, anakku kubawa kepadamu. Ayah anak ini tujuannya membawa anak ini kepada Yesus. Karena anaknya kerasukan roh yang membisukan dia. Kalau saudara lihat di dalam kitab Matius, dikatakan anak ini kena penyakit ayan atau sekarang disebut epilepsi. Penyakit yang cukup membahayakan, benar? Saudara kalau tahu, keponakan suami saya dari kecil dan anak ini juga dari kecil, ya. Tapi tidak semua orang yang sakit epilepsi itu karena dari roh jahat. Tapi kalau di perikop ini, anak ini kena sakit ayan karena dari roh jahat, dari si setan, ya. Tapi saya mau menceritakan sedikit bahwa saya melihat sendiri keponakan suami saya yang kena epilepsi dari lahir, ya. Dia karena kejang-kejang, panas tinggi waktu masih bayi, dan waktu kejang-kejang itu terulang terus, panasnya tinggi, kejang-kejang, dan akhirnya dia kena epilepsi. Tiap kali dia kambuh, maka waktu itu dia sudah bertambah besar, tiap bulan dia kambuh. Tiap lama jadi tiap minggu kambuh. Akhirnya tiap minggu, tiap hari dia kambuh dan bergantung kepada obat. Begitu epilepsi kambuh, ayan kambuh, maka di mana saja dia berada, dia akan jatuh. Plok! Dengan gigi gemerek. Susah. Nah, keponakan suami saya kalau kambuhnya di dalam WC, maka kepalanya bentur. Kena ke bak WC. Lagi kambuh di dapur itu paling bahaya. Dia nggak boleh membantu mamanya di dapur. Karena kalau ada pisau dia pasti kena. Kambuh di dekat meja makan, kepalanya bentur. Akhirnya apa yang terjadi? Keponakan suami saya kalau kami besuk, kasihan sekali. Kakinya cacat karena jatuh di WC, patah pahanya. Mukanya cacat, tangannya cacat, serba cacat dari kepala sampai kaki. Karena dia sering jatuh dan terbentur. Sampai akhirnya berapa tahun yang lalu dia meninggal. Tapi satu yang hebat dalam dirinya, imannya. Dalam keadaan sakit kalau saya tanya kepada dia, maka dia selalu menjawab, Tuhan baik. Dia tidak pernah mengeluh dan dia percaya dengan segenap hati bahwa hidupnya milik Tuhan. Dan dia meninggal berapa tahun yang lalu. Nah, penyakit ini yang diderita oleh anak dari si ayah ini. Dikatakan anak satu-satunya.
kena penyakit ayan dari dia lahir. Dari dia kecil, dia kena penyakit itu. Dan ayahnya sangat-sangat sedih. Apa sebabnya? 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia. Ini ayahnya bercerita. Roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa. Giginya bekertakan. Nah ini yang susah. Bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Saudara perhatikan ayat 17. Tujuan ayah anak itu ialah membawa anaknya kepada Yesus. Tapi kenapa yang ketemu murid-muridnya? Kalau saudara baca di atasnya. Pada waktu itu Yesus berserta ketiga muridnya sedang naik ke gunung. Dan di atas gunung dia dimuliakan bersama dengan Musa dan Elia. Dia naik ke gunung bersama tiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi yang ada di bawah gunung adalah 9 muridnya. Yang di bawah gunung ini 9 muridnya waktu itu berkumpul bersama ahli-ahli Taurat dan orang banyak. Dan guru ayah anak ini membawa anaknya kepada Yesus. Berhubung Yesus tidak ada, yang ada 9 murid, maka dia minta 9 murid ini doakan. Tapi tidak sembuh, dikatakan mereka tidak dapat. Karena mereka tidak dapat mengusir roh jahat yang ada di anaknya, maka si ayah ini mulai kecewa. Dia sangat kecewa karena sebelum datang dia sudah dengar bahwa Yesus pembuat mujizat. Dia sudah dengar bahwa banyak orang yang sakit disembuhkan. Di mana ada Yesus, mujizat terjadi. Jadi pengharapan dari ayah anak ini ialah anaknya sembuh. Tapi waktu muridnya doain, anaknya tidak sembuh. Dia merasa putus asa, merasa kecewa, merasa putus pengharapan. Dan dia merasa, apakah Yesus juga sanggup menyembuhkan anaknya? Sanggupkah dia? Maka kita baca ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Ataupun ke dalam air. Untuk apa? Membinasakannya. Inilah sifat dari si roh jahat. Roh jahat sifatnya ialah ingin membuat orang mati. Menarik ke air supaya dia mati. Menarik ke api supaya dia mati. Itu roh jahat. Beda dengan roh Allah yang selalu ingin menyelamatkan, yang mengasihi, yang sangat-sangat peduli kepada manusia. Nah, pekerjaan roh jahat. Sebab itu jika engkau dapat. Ayah anak ini melihat kepada Yesus. Jika engkau dapat. Soalnya murid-muridmu tidak dapat. Dapatkah engkau? Kalau engkau dapat. Jika engkau dapat, tolonglah kami. Tolonglah dan kasihanilah kami. Sebab kami hanya punya anak satu-satunya yang menjadi pengharapan. Sekarang anak itu sudah lumayan besar, sudah pemuda dan masih sakit. Saya sebagai ayahnya harus menjaga supaya anak saya tidak mati, tidak jatuh ke air, tidak jatuh ke api. Penderitaan seorang ayah. Seorang ayah pasti sangat menderita waktu melihat anaknya sakit demikian. Jadi dia sangat berharap kalau dapat Yesus. Tapi apakah Yesus dapat? Dia mulai merasa putus asa. Sanggupkah Yesus menyembuhkan anaknya? Apa yang Yesus katakan, kita lihat ayat 23. Jawab Yesus. Apa katamu? Yesus menegur. Apa katamu? Ya. Jika engkau dapat. Oh, kamu berkata jika aku dapat. Yesus menegur dia dan mengingatkan kepada ayah anak ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayah anak itu waktu ditegur, dia sadar. Oh, saya salah. Saya salah. Yesus itu pembuat mujizat. Kenapa saya berkata begitu? Dia disadarkan waktu ditegur. Sehingga ayah anak ini berteriak. Kalau tadi dia berkata kepada Yesus, apakah engkau dapat? Sekarang bukan, dia berteriak. Apa yang dia teriakkan? Apa yang dia teriakkan?
buka suara yang keras, saudara. Apa yang dia teriakkan? Itu yang Yesus mau kita lakukan. Kita mau berkata kepada Yesus, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak. Seringkali tanpa sadar itu yang kita alami. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita kehilangan pekerjaan, usaha kita bangkrut, uang kita ditipu orang, pada saat kita sakit, keluarga kita berantakan, suami istri berantem, dan semuanya tidak baik. Pada saat itu kita merasa, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak peduli sama saya? Kenapa Tuhan tidak menunjukkan keajaibannya? Kita pun mulai meragukan mujizat. Kita mulai meragukan kemampuan dari Yesus. Dan kita lupa berteriak. Kita merasa, oh Tuhan tidak peduli. Saya tidak mau berdoa. Itu saya pernah alami. Saya tidak mau berdoa. Kenapa? Karena saya merasa doa saya tidak dijawab. Saya merasa Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya stop, tidak mau berdoa. Itu pernah dan sering kita lakukan. Kita merasa bahwa Yesus tidak mendengar doa kita. Tapi pagi ini saya mau saudara ingat satu perkataan. Yaitu seperti ayah anak ini. Mari kita belajar dalam keadaan bagaimanapun. Kita mau belajar dengan kuat iman kita berkata. Dan dengan berani kita datang di kaki Yesus. Kita berlutut dan kita berteriak. Apa? Itu. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali di mulut kita berkata, aku percaya Yesus, aku percaya Tuhan, aku sudah tiap minggu ke gereja. Padahal hidup kita jauh dari percaya. Kita percaya kepada Yesus, apakah sungguh-sungguh? Atau hanya sekedar di gereja, kita kelihatannya seperti orang percaya. Kelihatannya baik-baik, alim-alim seperti orang percaya. Keluar dari gereja. Keluar sifat aslinya. Suka marah. Suka tidak mau mengalah. Berantem. Suka ngomel, suka menggerutu. Tidak pernah bersyukur. Apakah itu yang disebut orang percaya? Bahkan kita datang ke gereja. Kita berkata aku percaya. Tapi tangan kita masih pegang handphone. Kita lihat adakah bisnis yang masuk. Kita lihat HP kita. Bahkan dalam gereja. Tidak jarang pada saat firman Tuhan disampaikan. Pikiran kita kemana-mana. Ya apa ya? Kita berpikir pulang dari gereja saya mau makan kemana. Saya mau main kemana. Saya punya acara kemana. Saya pentingkan saya. Itukah kita katakan kita percaya Yesus? Kalau kita percaya dengan Yesus. Dengan segenap hati. Seharusnya waktu kita mendengarkan firman Allah yang hanya setengah jam ini. Konsentrasilah. Saat ini semuanya konsentrasi. Hebat deh, aminnya gede. Saya mau lihat ada yang ngantuk gak? Soalnya saya sering melihat. Tidak jarang orang yang firman Tuhan sedang disampaikan. Dia juga selalu memberi hormat. Hormat terus kepada pendeta. Hari ini tidak ada. Puji Tuhan, sehari ini tidak ada, tapi di sana dan di sini selalu ada. Itulah kita mengaku kita percaya kepada Yesus. Yesus menegur dan ayah anak itu sadar. Pada saat dia sadar, Yesus berkata apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, saya katakan sekali lagi. Yang membuat mujizat tidak terjadi karena ketidakpercayaan kita.
Kadang mujizat bukannya tidak terjadi. Kadang Allah bukannya tidak mau menjawab doa kita. Tapi karena kita tidak percaya. Ketidakpercayaan kita yang menghalangi mujizat terjadi. Jadi pelajaran pertama yang harus kita ambil. Ketidakpercayaan kita menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara pengen mujizat terjadi, katakan, aku percaya. Coba tepuk dada, katakan 1, 2, 3. Aku percaya. Hebat, semangat. Tepuk terlalu keras jadi sakit jantung. Kita mau berkata, Tuhan aku percaya. Saudara tahu ketidakpercayaan menjadi penghalang utama untuk mujizat Allah. Ketidakpercayaan membuat iman kita stuck, mati, berjalan di tempat dan tidak tumbuh-tumbuh. Ketidakpercayaan membuat Allah tidak mau dekat dengan kita. Allah selalu menegur kepada orang yang tidak percaya. Lihat ayat 19. Ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Mungkin kita termasuk angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Yesus menegur kepada murid-muridnya yang tidak percaya sehingga mujizat tidak terjadi. Itu mempermalukan nama Yesus. Kenapa? Karena kalau saudara lihat ayat sebelumnya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang banyak semuanya mengejek kepada murid-murid Yesus. Saudara baca di sana dikatakan mereka berkerumun. Mendekati dan melihat. Oh murid-murid Yesus katanya hebat. Tapi tidak bisa mengusir setan. Mereka mengejek. Sewaktu Yesus belum turun dari gunung. Ya, murid-muridnya sudah diejek oleh orang banyak. Sudah diejek oleh ahli Taurat. Yesus menegur muridnya. Karena ketidakpercayaanmu. Berapa lama aku harus tetap tinggal di dekat kamu? Yesus tidak bisa lama. Hanya 3,5 tahun dia mengajar murid-muridnya. Bahkan ketika Yesus dalam perahu. Saudara ingat waktu dia di dalam perahu. Dia tidur di buritan kapal. Waktu muridnya berteriak, Yesus, apa engkau tidak peduli masih tidur? Kau tidak peduli kita binasa masih tidur? Muridnya merasa tidak suka karena lihat Yesus enak-enak tidur, perahu sudah mau tenggelam. Ya, dan Yesus bangun berkata apa? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya aku adalah dalam perahu? Nggak mungkin, tenggelam. Kalau saya jawab secara bebas, maka kalau saya jadi Yesus, saya akan jawab suka-suka saya. Saya mau tidur kek, mau duduk kek, suka-suka saya. Kenapa harus diatur? Suka-suka Yesus, dia yang berdaulat, dia yang berkuasa. Yesus menegur karena murid-muridnya tidak. Karena murid-muridnya tidak percaya. Yesus hanya mau satu. Percaya, percaya, dan percaya. Percaya bukan dengan mata jasmani kita melihat yang kelihatan. Kalau melihat yang kelihatan kadang-kadang kita merasa sangat kecil, tidak berarti. Yesus mau dengan iman kita berkata, yang tidak kelihatan, itu yang saya imani akan terjadi. Yang kelihatannya kecil, pasti terjadi. Amin. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 18. Ya, 1 Raja-Raja. Oke, 1 Raja-Raja 18. Ini adalah cerita Elia. Elia waktu itu saudara tahu kan terjadinya tidak ada hujan selama 3 tahun. Lalu Elia datang dan berjumpa dengan Ahab. Lalu Elia menyuruh Ahab pergi karena sebentar lagi ada hujan. Padahal 3 tahun tidak hujan. Nah ketika Ahab disuruh pergi, Elia berkata kepada bujangnya. Ini Elia berkata kepada bujangnya apa? Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Ya, bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata,
tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Lalu kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar. Enggak ada suara. Karena saudara tidak ada suara, saya keluarkan suara. Telapak tangan yang kecil, kelihatan? Telapak tangan yang kecil ini, yang kelihatannya tidak ada apa-apa. Saya ini pinjam dari cucu saya, dari mainannya. Mama papanya aja nggak tahu, saya ambil, saya masukkan ke tas, bawa ke gereja. Tuh ketawa dia nggak tahu. Telapak tangan ini, yang kecil ini, kelihatan setelah 7 kali berdoa. 7 angka kesempurnaan. Naaman di Islam berapa kali? 7 kali. Banyak di Alkitab tentang 7 kali, 7 kali, 7 kali. Termasuk mengampuni 70 kali, 7 kali. Awan yang kelihatan kecil ini setelah 7 kali. Kalau saya jadi si bujang, jadi bujangnya Elia, waktu dipanggil. Siapa yang mau jadi bujang Elia di sini? Suami saya kasihan, dia gendut. Larinya susah, cari yang agak kecil mungil siapa ya? Saya lagi cari nih. Billy? Billy, turun dulu ke sini. Nggak bisa? Siapa yang bisa ya? Yose? Siapa? Nur, tapi bujangnya laki-laki loh. Nur, cepat Nur, waktu jalan terus. Oh, Nur didapat. Aduh, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nur. Nur, saya Elia, kamu bujang. Kalau saya berdoa sekali, kamu lari sekali ke gunung. Ya, sampai 7 kali. Sekali-kali kerjain si Nur. Ya, saya berlutut dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong supaya hujan turun. Nur, lihat ke sana. Lari ke sana. Ini mah bukan gunung. Itu bujangnya naik gunung lebih berat. Ayo lari. Ya. Terus cepat kembali. Kasih kabar, ada nggak awan? Nggak ada apa-apa. Lari lagi. Kita kerjain. Cepat kembali. Jangan jauh-jauh, kamu kecapean. Ada apa? Lari lagi. Saya, oh Tuhan tolong. Baru 2 kali Nur. Ya. Ya. Ya cepat kembali. Ada nggak? Belum lihat apa-apa. Baru 4 kali. Lari lagi. Ya. Sudah berapa kali? Ada apa nggak? Belum ada, cepat. Lihat lagi. Oh Tuhan tolong biar hujan turun. Hujan turun berapa kali? Oh lari lagi. Oh Tuhan tolong. Udah berapa kali? Lihat apa? Oh duduk, boleh duduk sekarang. Tepuk tangan untuk Nur. Terima kasih, Tuhan berkati. Baru kelihatan awan kecil sebesar? Saudara pernah nggak kalau lihat awan kecil sebesar telapak tangan, lalu saudara berkata, mau hujan? Nggak mungkin. Tiap kali kita keluar lihat langit, wah langit mendung, awan gede, langit mendung, awannya besar. Maka kita akan berkata, akan turun hujan. Tapi iman Elia, iman sebesar telapak tangan yang kelihatannya kecil, awan yang kecil. Elia imani, Elia percaya akan turun hujan besar. Sehingga dia berkata kepada Ahab, pergi sebab akan hujan besar. Inilah iman Elia. Iman kita tidak perlu gede, cukup sebesar telapak tangan. Karena Allah pembuat mukjizat bisa membalikkan telapak tangan. Gampang bagi Allah, tinggal balikkan telapak tangan. Maka mukjizat terjadi.
iman kita tidak perlu besar. Cukup sebiji sesawi yang kecil. Tapi saudara tahu dalam biji sesawi yang kecil, di dalamnya ada potensi kehidupan. Itu yang membuat mujizat terjadi. Kalau saudara memiliki iman sekecil biji sawi, kalau saudara memiliki iman sekecil awan ini, maka apapun yang saudara percaya, apapun yang saudara doakan, Tuhan tinggal balikan telapak tangan. Sebab apa? Sebab iman yang ada dalam saudara mengandung potensi kehidupan. Kecuali iman yang saudara miliki tidak ada potensi kehidupan. Ada potensi kehidupan artinya iman saudara terhubung dengan Allah. Saudara rajin baca Alkitab, saudara rajin berdoa. Tapi kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, maka iman yang sebesar biji sawi yang saudara miliki tidak ada kehidupan. Amin. Jadi ingat, miliki iman yang memiliki potensi kehidupan yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Maka mujizat pasti terjadi. Beri kemuliaan untuk Yesus. Berguna juga ya telapak tangan ini. Soalnya saya dari kemarin pikir telapak tangan. Kalau saya ngomong gini telapak tangan saya kecil-kecil banget. Bawa ini aja. Nah saudaraku sekalian, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Sebetulnya masih banyak tapi saya tahu waktunya sampai. Saya tutup dengan sebuah kesaksian ya. Saya baca sebuah buku kesaksian. Buku itu dikarang oleh berbagai macam orang yang melihat kehidupan seorang anak Tuhan yang bernama Liu Chening atau dipanggil Ayin. Orang Congko dia. Pada tahun 49 Congko China dikuasai oleh komunis ya, jadi negara komunis. Jadi waktu itu orang-orang yang misionaris dari negara barat dikembalikan ke negaranya. Tapi di dalam negara China sudah ada pendeta-pendeta Kristen, sudah ada orang-orang percaya yang ada di dalam negara China. Maka tahun 49 begitu jadi negara komunis, orang pendeta-pendeta yang percaya kepada Tuhan, mereka tangkap, pemerintah tangkap. Lalu dimasukkan ke dalam penjara, dibikin kerja paksa sampai mereka mati. Karena komunis tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang percaya ditangkap supaya mereka jangan sampai beragama. Mereka dipaksa menyangkal Yesus. Yang tidak menyangkal Yesus, mereka bunuh dengan cara yang kejam. Ada yang ditarik pakai kuda sampai mati. Ada yang digantung, ditarik ke atas. Lalu dilepaskan dan dia jatuh ke bawah sampai pecah kepalanya. Disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa kejam. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang sembunyi. Tapi ada seorang pemuda yang bernama Liu Chening Ayun. Dia umur 16 tahun, dia percaya kepada Yesus. Saya tidak bisa ceritakan awal kepercayaannya karena waktu kita tidak cukup. Kalau saya cerita perjalanan hidupnya itu perlu 2 jam, saudara tidak bisa pulang. Saya ceritakan intinya saja. Dia percaya kepada Yesus, dia melayani Yesus, dia bersaksi, dia tidak takut karena ada api dalam hatinya. Singkat cerita ya. Langsung saya cerita dia dimasukkan ke dalam penjara. Padahal dia mengalami banyak hal. Di penjara dia disiksa. Saya langsung ambil terakhirnya. Dia disiksa dengan luar biasa. Kakinya sampai badannya tinggal kulit dan tulang. Kakinya sampai hitam. Kenapa? Karena pemerintah berkata patahkan kakinya supaya dia tidak bisa melarikan diri. Tapi saudara tahu api Roh Kudus yang di dalam sini. Api cintanya kepada Yesus. Dia berkata, semua penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saya terima. Jadi dia tidak takut. Dalam penjara dia bersaksi. Dalam penjara siapapun yang dia ketemu, dia saksikan siapa Yesus. Sampai banyak orang penjara yang percaya kepada Yesus. Mereka mau dibaptis, maka dia bawa ke WC. Suruh kepalanya di bawah keran, buka keran dalam nama Yesus.
penjara banyak orang-orang percaya. Wow, pemerintah tidak suka dengan cara dia gitu. Dia disiksa tiap hari disiksa sampai hancur badannya. Dari kepala sampai kaki badannya hancur, babak belur. Saya waktu baca kesaksiannya, saya nangis. Nangis kenapa? Karena penderitaan kita tidak ada seujung kuku dia. Tapi kita, penderitaan sedikit kita sudah ngeluh, kita sudah menggerutu, kita sudah mengomel, sudah meninggalkan Tuhan. Tapi dia tidak. Sampai satu hari waktu tahun 97, bulan Mei dia mendapatkan suara Tuhan. Dia sering mendapatkan suara Tuhan dan sering mendapatkan penglihatan. Dia sering mendoakan orang dalam penjara. Tiap kali dia doakan, mujizat terjadi. Berapa banyak orang yang sakit dia doakan, sembuh. Mujizat masih ada. Sehingga singkat cerita lagi. Wah, dari tadi singkat cerita nggak habis-habis. Nah, pada hari bulan Mei tahun 97. Oh ya, satu lagi, saya ingatkan dia lahirnya sama dengan saya tahun 58. Jadi saat ini dia umur 65. Dia tuh waktu bulan Mei tahun 97 dia dapat penglihatan. Tuhan berfirman kepada dia melalui Alkitab bahwa pergi kabarkan Injil ke seluruh dunia. Lalu ada teman sekamarnya, jadi di situ sudah banyak yang bertobat, banyak yang mendukung dia. Teman sekamarnya berkata, larikan diri. Dan suara Tuhan berkata, larikan diri, keluar dari penjara. Saya akan membuat engkau seperti Petrus yang lari dari penjara. Saudara ingat cerita Petrus? Keluar dari penjara, pintu penjara terbuka sendiri. Oh, dia imannya begitu kuat, begitu percaya kepada suara Tuhan. Hari itu, dia dengan mantap, dia keluar. Dia jalan dan dia berkata, Tuhan, seandainya saya ditembak dari belakang, terima rohku masuk di dalam kekerajaan Allah. Dia berjalan. Itu penjara katanya. Untuk melewati sampai keluar itu perlu 5 pintu gerbang besi. Dan dijaga tiap pintu gerbang tuh oleh 6 orang. Jadi kurang lebih 30 orang penjaga penjara dengan senapan, dengan pistol. Tidak pernah dalam sejarah ada yang bisa melarikan diri dari penjara China itu. Dia orang pertama. Dengan iman dia berjalan. Dia berjalan padahal dia kakinya tidak bisa berjalan. Karena dia sudah disiksa kedua kakinya supaya tidak bisa melarikan diri. Jadi dia mau ke WC, dia harus ada yang ngangkat, ada yang mapah. Banyak yang nolong dia. Mapah dia ke WC, diseret-seret. Tapi hari itu dia tidak sadar. Dia bisa berjalan. Yang nyaksiinnya orang-orang yang di dalam penjara. Waktu sesudahnya dia tulis nyaksiin bahwa Yun berjalan dengan sehat kakinya. Dia berjalan gerbang demi gerbang. Dia lewat pintu gerbang terbuka. Penjaga yang membawa pistol tidak ada yang melihat dia. Dia terus natap ke depan dengan iman. Penjaga tidak ada yang melihat dia. Sampai ke pintu pertama dia keluar ke jalan besar. Taksi sudah sampai. Dia naik taksi langsung berangkat. Apa yang terjadi? Sesudah dia tidak ada. Penjara baru heboh. Penjaga mencari, mana si pincang? Si pincang kemana? Cari mereka kemana-mana. Tidak ketemu. Pasang anjing pelacak, cari jejaknya. Tidak ketemu. Kenapa? Saudara tahu anjing pelacak tidak bisa ketemu jejaknya? Padahal anjing pelacak kan jago. Karena begitu dia keluar penjara, datang badai hujan yang besar. Sehingga jalan tapak-tapak yang dia lalui semua disapu bersih oleh badai angin hujan besar. Tidak ada satu tapak pun. Sampai akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa Yun melarikan diri tanpa bantuan orang. Penjaga dipecat. Pemerintah mencari dan memasang mukanya menjadi buronan. Dia seperti Petrus. Dia datang ke rumah saudara persekutuan. Di sana mereka sudah nunggu. Mereka juga dapat penglihatan. Karena mereka dalam persekutuan itu semua doa puasa. Dan mereka mendapatkan penglihatan bahwa Yun
akan datang segera. Mereka buka pintunya dan mereka bayar taksi. Yun langsung dibawa ke tempat persembunyian. Dan langsung diberangkatkan besoknya pakai kapal terbang. Berangkat keluar dari China. Dengan paspor palsu. Di tempat paspor petugasnya bilang, ini muka bukan muka kamu. Bukan paspor kamu. Dia hanya diem. Lewat lagi yang kedua, bukan paspor kamu. Dia mau diberangkatkan ke Jerman karena Jerman ada teman persekutuan. Dia diam aja, jangan keluar suara kata Roh Kudus. Dia diam aja. Tahu-tahu petugas terakhir bilang, cap aja kamu gak akan bisa lari. Nanti sampai Jerman kamu dikembaliin karena bukan paspor kamu. Berangkat dia. Itu mujizat. Sampai ke Jerman katanya masuk ke bandara. Waktu mau dicap si orang Jermannya ngomong, ini bukan paspor kamu. Tapi biarinlah kamu nantinya juga gak akan bisa kabur. Cap aja. Keluar dia dijemput oleh orang-orang persekutuan. Mujizat bukan? Ajaib bukan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kurang keras. Wow. Saya baca itu kalian tidak lompat. Saya baca itu saya lompat. Saya menangis. Tuhan ajaib. Tidak ada yang mustahil baginya. Kalau kita. Masa ngomong percaya gitu? Kalau kita. Pagi hari ini apapun masalah saudara. Apapun problem saudara. Kalau saudara percaya. Maka mujizat pasti terjadi. Kadang bukan Tuhan tidak mau menolong saudara. Tapi masalahnya yang utama ialah saudara tidak percaya. Tadi anak tadi dia sembuh gak? Saudara nanti baca ya. Di sana ayat 25 dalam Markus 9 ayat 25. Dia waktu orang banyak datang. Yesus menyembuhkan anak itu. Dan waktu buka aja takutnya saudara nggak hafal. Saya sih hafal isinya. Markus 9 ayat 25. Di sana kita melihat orang banyak ingin melihat. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun. Mereka datang berkerumun, mereka mau menyaksikan. Bisa nggak sih Yesus sembuhkan? Kalau tidak bisa mereka akan ejek Yesus. Jadi dia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Orang kalau bisu tuli tidak bisa menyebarkan, tidak bisa bersaksi, tidak bisa mengabarkan Injil Kristus. Jadi tidak boleh ada yang bisu dan tuli. Yesus mau menyembuhkan, Yesus ingin dia bisa menyaksikan. Yesus berkata, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan. Kalau Yesus sembuhin orang tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Dia usir keluar dan jangan memasukinya. Kalau manusia usir setan, setannya suka kembali. Tapi Yesus usir setan dengan tuntas, jangan memasukinya lagi. Sehingga orang banyak tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di ayat 26 tidak usah baca, dikatakan waktu sesudah diusir, anak itu kelihatannya seperti mati. Orang banyak itu langsung datang lagi, ingin memojokkan Yesus. Tuh, anak itu mati. Supaya ayah anak itu mau berkata, parah, minta sembuh malah anak saya mati. Lebih baik dia sakit daripada dia mati. Orang banyak ingin berkata begitu, tuh anak itu mati. Tapi Yesus pegang tangannya, saudara baca. Dan anak itu bangkit kembali. Beri kemuliaan untuk Yesus. Pagi hari ini, saudara punya masalah apa? Bawa kepada Yesus. Percaya, mujizat masih ada. Amin. Berdiri. Saudara sebut masalah saudara dalam hati saudara. Saudara mau angkat tangan, silakan. Percaya, mujizat masih ada. Percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Pasti engkau sanggup, engkau mau.
Seperti tema hari ini, Yesus mau, Yesus sanggup. Masalahnya ialah percayakah kami? Pagi hari ini kami mau berkata, kami percaya Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau jawab setiap doa-doa yang sedang disebutkan dalam hati jemaat Berea. Mereka yang sedang berdoa dalam hati mereka, apapun masalah mereka, Tuhan jawab. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Mereka akan diyakinkan dan mereka akan berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Terima kasih Engkau Allah penyelamat kami. Terima kasih Engkau Allah yang begitu peduli. Engkau Allah yang mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin.